Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam perjalanan spiritual kita kerap kali berpapasan dengan malaikat yang mungkin menyamar menjadi manusia. Mereka datang dengan tujuan mulia dan membawa pesan-pesan ilahi serta menginspirasi dan membimbing kita dalam perjalanan kehidupan ini. Dalam tradisi dan spiritualitas Islam, ada beberapa ciri yang melambangkan bagaimana malaikat ini menyamar sebagai manusia. Mari kita perdalami bersama pemahaman kita tentang keberadaan mereka yang sangat mulia. 10 ciri malaikat yang menyamar jadi manusia dalam perspektif tradisi dan spiritualitas Islam. Yang pertama, malaikat yang menyamar seringkali terlihat memakai baju 2 lapis. Hal ini menggambarkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan dimensi yang berbeda secara halus, mirip dengan manusia yang memiliki dimensi dhuhriyah dan batiniyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Fatir ayat 1 yang berbunyi, "Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Malaikat yang menyamar akan memakai baju berlapis untuk menyembunyikan sayap-sayap mereka. Rasulullah SAW juga memberikan anjuran terkait dengan pemakaian pakaian yang berlapis, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang tentang sholat dengan memakai satu pakaian. Kemudian beliau menjawab, "Bukankah masing-masing kalian mendapati 2 pakaian? Selain itu, kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang layak dan pantas." Sebuah riwayat yang berasal dari Abdullah ibnu Umar dan Nafi menjelaskan hal ini ketika Abdullah ibnu Umar melihat Nafi sholat sendirian dengan hanya memakai satu pakaian saja. Kemudian beliau menegur Nafi dengan bertanya, "Bukankah aku memberikan untukmu 2 pakaian?" Nafi mengakui, "Iya benar." Ibnu Umar kemudian menanyakan, "Apakah Nafi ketika keluar ke pasar hanya dengan 1 pakaian?" Kemudian Nafi menjawab, "Tidak, hal ini menunjukkan pentingnya pemakaian pakaian yang pantas dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku." Dengan demikian, memakai baju 2 lapis tidak hanya mencerminkan kemampuan malaikat untuk menyesuaikan diri dengan dimensi yang berbeda, tetapi juga menjadi simbol dari kewajiban kita untuk mematuhi tata krama yang diatur oleh agama. Kemudian yang kedua, yaitu salah satu cara untuk mengenali malaikat yang menyamar atau bukan adalah dengan memperhatikan jenis pakaian yang dipakainya. Apakah terdapat gambar atau tidak, malaikat cenderung menghindari pakaian yang bergambar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Jibril alaihi salam meminta izin kepada Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, "Masuklah." Jibril menjawab, "Bagaimana saya masuk, sementara di dalam rumahmu ada tirai yang bergambar? Sebaiknya kamu potong bagian kepalanya atau kamu jadikan sebagai alas yang dipakai untuk berbaring, karena kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat gambar-gambar." Makna syuroh dalam hadis di atas adalah gambar makhluk hidup yang memiliki wajah atau kepala. Ibnu Abbas menyatakan syuroh adalah gambar kepala. Bila kepala tersebut telah dipotong atau dihilangkan, maka hilanglah hakikat syuroh tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi 7270. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih peka dalam mengenali kehadiran malaikat yang menyamar karena mereka akan menghindari pakaian atau lingkungan yang memiliki gambar-gambar makhluk hidup. Hal ini adalah salah satu ciri malaikat yang menyamar sebagai manusia, yang menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan dalam penampilan kita. Malaikat dengan kepekaan mereka terhadap gambar yang mengajarkan kita untuk hidup dengan menjaga kehormatan dan kesucian sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, salah satu ciri yang dapat membantu mengenali malaikat yang menyamar sebagai manusia adalah bahwa mereka selalu memberikan bantuan tanpa disadari. Hal ini sesuai dengan hadis yang menyatakan bahwa malaikat akan membantu orang mukmin tanpa disadari. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, sesungguhnya malaikat akan mengejar orang mukmin, mereka akan membantunya dan memberi pertolongan tanpa ia menyadarinya. Hal ini menunjukkan bahwa malaikat selalu siap memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, bahkan meskipun orang tersebut tidak menyadarinya. Keberadaan mereka yang luhur ini seringkali berlangsung dalam bentuk yang tak terduga, mungkin dalam bentuk dukungan moral, perlindungan, atau keberuntungan yang tak terduga. Dengan demikian, kita merasakan keberadaan seseorang yang memberikan bantuan tanpa disadari. Kita mungkin berhadapan dengan malaikat yang menyamar menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah sendirian. Terkadang malaikat datang menghampiri kita atas utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami ciri-ciri seperti ini, kita dapat lebih menghargai kehadiran malaikat dalam kehidupan kita dan meningkatkan kesadaran spiritualitas kita. Kemudian yang keempat, yaitu sebuah ciri yang bisa membantu mengidentifikasi malaikat yang menyamar adalah aroma tubuhnya yang harum dan mewangi.
Hal ini mengingatkan pada deskripsi malaikat dalam berbagai riwayat hadis yang menyebutkan bahwa malaikat menyukai bau yang harum dan menyenangkan, dan mereka membenci bau yang menyengat dan bau tidak sedap. Aroma tubuh yang harum ini menggambarkan kesucian dan kemurnian malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat dekat dengan Tuhan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memakan bawang putih, bawang merah dan bawang prei, maka janganlah sekali-kali ia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang manusia merasa terganggu dengannya. Hal ini menjelaskan bahwa malaikat sangat sensitif terhadap aroma tubuh yang tidak sedap, sehingga aroma tubuh yang harum dapat menjadi tanda kehadiran malaikat. Aroma yang menyenangkan juga mencerminkan kemurnian spiritual mereka serta kesuciannya. Dengan memahami ciri seperti ini, kita bisa lebih memperhatikan akan kehadiran malaikat dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga keharuman tubuh yang mewangi dan menyenangkan. Kemudian yang kelima, yaitu sebuah ciri yang menjadikan malaikat yang menyamar adalah kemampuan mereka untuk melihat di tempat gelap. Hal ini sesuai dengan keyakinan bahwa malaikat tercipta dari cahaya, sehingga mereka mampu untuk melihat di tempat-tempat yang gelap sekalipun. Dalam Islam, cahaya seringkali dianggap sebagai simbol kebenaran dan kebijaksanaan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa malaikat memiliki sifat-sifat yang terkait dengan cahaya, termasuk kemampuannya untuk melihat di tempat-tempat yang sangat gelap. Kemampuan ini mencerminkan sifat cahaya mereka sebagai makhluk yang dekat dengan Tuhan. Sebagaimana cahaya memberikan pengetahuan dan pencerahan, demikian pula malaikat membawa pesan-pesan ilahi dan membimbing umat manusia menuju kebenaran. Dengan memahami ciri ini, kita dapat lebih memahami kedekatan malaikat dengan kebenaran dan kebijaksanaan, serta memperdalam penghormatan kita terhadap keberadaan mereka dalam kehidupan kita. Kemudian yang keenam, yaitu salah satu ciri yang menjadikan malaikat yang menyamar adalah bibir mereka selalu bergerak walaupun mereka tidak sedang berbicara. Hal ini mencerminkan bahwa malaikat selalu sibuk berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, zikir adalah amalan spiritual yang sangat diutamakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kesadaran spiritual. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan selalu tentram. Dan dalam surat Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memahami bahwa zikir merupakan sarana untuk menenangkan hati dan meningkatkan keimanan kita. Ketika hati gemetar dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tanda bahwa keberadaannya benar-benar dirasakan. Malaikat yang selalu sibuk dalam zikir mencerminkan kesetiaan dan kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami ciri ini, kita diingatkan akan pentingnya zikir dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kesadaran spiritual. Dan ketika kita melihat seseorang yang bibirnya selalu bergerak walau tidak sedang berbicara, mungkin itu bisa jadi merupakan indikasi kehadiran malaikat yang tengah sibuk dalam zikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, malaikat yang menyamar seringkali berbicara sangat pelan, hampir sama seperti berbisik. Hal ini menunjukkan sifat lembut dan halus dari malaikat ketika berkomunikasi dengan manusia. Malaikat tidak pernah mengganggu atau membuat ketakutan dalam berbicara kepada manusia, akan tetapi selalu berusaha untuk menyampaikan pesan dengan lembut dan penuh rahmat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jika Allah hendak memberikan kebaikan kepada hambanya, niscaya dia akan menempatkan seorang malaikat di dalam hatinya untuk mengingatkan tentang kebijakan. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa malaikat hadir untuk memberikan nasihat dan petunjuk bagi manusia dengan cara yang kelembutan dan penuh kasih sayang. Malaikat yang berbicara dengan sangat pelan atau hampir seperti berbisik menunjukkan kelembutan dan kesopanan mereka dalam berinteraksi dengan manusia. Mereka tidak pernah menggunakan intimidasi atau kekerasan dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi, akan tetapi dengan cara yang lembut dan penuh rahmat. Dengan memahami ciri ini, kita dapat lebih menghargai kehadiran malaikat dan memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana mereka berkomunikasi dengan manusia. Hal ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersikap lembut dan penuh kasih dalam berinteraksi dengan sesama, sehingga kita dapat menjadi orang yang lebih baik lagi dalam menyampaikan kebaikan dan kebenaran.
Kemudian yang kedelapan, sebuah ciri yang dapat membantu mengidentifikasi malaikat yang menyamar adalah bahwa mereka cenderung lebih banyak diam, dan jika ia berkata selalu dengan kata-kata yang baik dan berfaedah saja. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa malaikat adalah makhluk yang bersifat suci dan tidak pernah melakukan kejahatan dan maksiat atau menyebarkan keburukan. Dalam Islam sangat ditekankan untuk selalu berbicara dengan kata-kata yang baik dan bermanfaat. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hal ini menjelaskan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik, atau jika tidak bisa melakukannya maka lebih baik diam. Rasulullah SAW juga mengajarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Hal ini menegaskan bahwa diam bukanlah tanda kelemahan, tetapi kebijaksanaan, terutama dalam konteks menolak godaan setan dan menjaga kesucian agama. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar. Ini adalah perintah langsung dari Allah untuk berbicara dengan kata-kata yang benar dan bermanfaat. Dengan memahami ciri ini, kita dapat lebih waspada terhadap kehadiran malaikat di sekitar kita yang seringkali lebih banyak diam, namun jika berkata selalu dengan kata-kata yang baik dan bijaksana. Hal ini menjadi pengingat untuk kita selalu berbicara dengan bijaksana dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian yang kesembilan, sebuah ciri yang mencirikan malaikat yang menyamar adalah bahwa malaikat tidak memiliki uang atau harta benda, tapi jika terlibat dalam transaksi mereka menggunakan emas. Hal ini merujuk pada keyakinan bahwa malaikat tidak terikat oleh materi atau harta duniawi. Malaikat adalah makhluk spiritual yang tidak memiliki kepentingan duniawi dan mereka hanya bertugas untuk menjalankan perintah Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 164, dan tidak ada seorang pun dari kita malaikat kecuali mempunyai kedudukan yang tertentu. Ayat ini menjelaskan bahwa malaikat memiliki kedudukan dan tugas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak terikat oleh urusan duniawi seperti manusia. Oleh karena itu, jika terlibat dalam transaksi, mereka tidak menggunakan uang seperti manusia, tetapi menggunakan emas. Emas dalam banyak budaya dan tradisi dianggap seringkali sebagai simbol kekekalan dan kemurnian abadi. Yang ke-10, malaikat yang menyamar menjadi manusia selalu menunjukkan sikap yang tenang. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi dengan ketentraman dan kepatuhan pada kehendak ilahi. Dalam banyak ayat Al-Quran, malaikat digambarkan sebagai makhluk yang tidak pernah melanggar perintah Tuhannya dan selalu menjalankan tugasnya masing-masing dengan penuh ketenangan. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini menjelaskan bahwa malaikat selalu menjalankan tugasnya dengan penuh ketenangan dan tanpa melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sikap tenang malaikat menunjukkan ketenangan dan kepatuhan pada kehendak ilahi. Mereka tidak mudah terpancing emosi atau terpengaruh oleh situasi di sekitar mereka, tetapi selalu berpegang teguh pada tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita bisa menghargai ketenangan dan kepatuhan malaikat pada kehendak Tuhannya, serta memperdalam tentang betapa pentingnya menjalani hidup dengan ketenangan dan kepatuhan pada ajaran agama. Hal ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk selalu meneladani sikap malaikat dalam menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan dan kepatuhan pada ajaran ilahi. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.